Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang menyaksikan. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Gejala Happy Hypoxia pada Penderita COVID-19. Berikut adalah nama-nama penyusunnya, dimulai dari Audrey absen 2, Brenda absen 3, saya sendiri Matthew Albert absen 20, Peter absen 24, Rezon absen 25, Salma absen 27, dan Stefani absen 29. Kami semua dari kelas 12 MIPA 4. Latar belakang penelitian kami. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda wabah virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 ini mempunyai gejala awal menyerupai flu, seperti demam, kelelahan, batuk kering, sakit tenggorokan, pusing, atau sakit kepala. Gejala-gejala tersebut bisa hilang atau semakin memberat. Namun, seiring berjalannya waktu, terdapat gejala-gejala baru yang muncul. Salah satunya yaitu happy hypoxia, di mana pasien yang tertular virus corona tidak menunjukkan gejala apapun. Pasien dapat melakukan aktivitas tanpa menyadari bahwa kadar oksigen dalam tubuhnya menurun. Seharusnya, pada hipoksia normal, pasien akan mengalami gejala sesak napas. Namun, pada happy hypoxia tidak terjadi gejala ini. Kasus pertama happy hypoxia ditemukan di Wuhan pada Februari 2020. Di Indonesia, kasus serupa ditemukan pada bulan Juni 2020. Pentingnya penelitian ini kami lakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu happy hypoxia, yang tentunya dapat berbahaya karena gejala ini tidak dapat terlihat secara kasat mata. Maka dari itu, peneliti akan membahas lebih jauh secara literatur analisis gejala happy hypoxia pada penderita COVID-19. Kami memiliki beberapa rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian kita. Yang pertama itu, apakah itu happy hypoxia? Yang kedua, mengapa happy hypoxia dapat terjadi pada pasien COVID-19? Yang ketiga, bagaimana pengaruh happy hypoxia pada pH darah? Yang keempat, bagaimana cara menggunakan alat pendeteksi happy hypoxia? Dan yang terakhir, bagaimana cara menentukan dosis yang tepat untuk pasien happy hypoxia pada terapi oksigen? Tujuan dari penelitian kita ini, yang pertama, mengetahui epihipoxia pada penderita COVID-19 dan bentuk gejala yang timbul. Kedua, mengetahui penyebab dari terjadinya epihipoxia pada pasien penderita COVID-19. Ketiga, mengetahui pengaruh epihipoxia pada pH darah. Keempat, mengetahui cara mendeteksi epihipoxia. Dan yang terakhir, kelima, untuk mengetahui dosis yang tepat dalam terapi oksigen. Adapun manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai gejala baru COVID-19 happy hypoxia. Yang kedua, bagi peneliti. Penelitian ini akan memperdalam wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan penelitian. Sebelum membahas lebih jauh apa itu happy hypoxia, ada lebih baiknya kita mengetahui apa itu hypoxia. Hipoksia merupakan kondisi kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh. Hipoksia dapat berbahaya karena saat tanpa oksigen, organ-organ seperti hati dan jantung akan mengalami kerusakan pada waktu yang singkat. Pada kondisi yang sangat parah, hipoksia dapat menyebabkan kematian karena kegagalan organ. Apa saja gejala dari hipoksia ini? Sebagian besar orang yang mengalami hipoksia akan mengalami gejala sesak napas. Kuku, tangan, jari akan tampak kebiruan, dan bibir juga tampak kebiruan. Pada kondisi yang parah, dapat kehilangan kesadaran atau koma. Bagaimana mekanismenya? Saat kadar oksigen dalam darah menurun, sel karotis di pembuluh darah akan memberitahu otak untuk mengirim sinyal ke seluruh tubuh untuk meningkatkan frekuensi pernapasan di paru-paru, meningkatkan denyut jantung, dan melebarkan pembuluh darah di lengan, tangan, dan kaki. Laurent and Peterman membagi hipoksia menjadi 4 jenis. Yang pertama, hipoksia hipoksik, yang disebabkan oleh hipoksemia di mana tekanan oksigen dalam darah turun sehingga jaringan di organ kekurangan oksigen. Yang kedua ada hipoksia anemia, di mana kemampuan darah untuk membawa oksigen menurun. Yang ketiga ada hipoksia stagnan, di mana disebabkan penurunan laju peredaran darah yang mengakibatkan darah menjadi tersendat dan lebih lama. Yang terakhir ada hipoksia hitotoksik, yang terjadi penurunan produksi ATP oleh mitokondria akibat kerusakan dalam sel karena diracuni. Happy hypoxia termasuk jenis apa? Happy hypoxia termasuk ke jenis hipoksia hipoksik karena saat kadar oksigen dalam darah turun, otomatis jaringan pada organ akan mengalami hipoksia. Happy hypoxia juga akan mempengaruhi kadar pH darah. Dikarenakan
CO2 adalah zat yang bersifat asam. Jika darah memiliki terlalu banyak CO2, maka darah akan berubah menjadi asam. Dan jika darah memiliki CO2 yang terlalu sedikit, darah akan menjadi basa. Terlalu asam atau terlalu basa, hal ini akan mengakibatkan gangguan pada fungsi organ tubuh. Alat pendeteksi happy hypoxia yaitu pulse oximeter. Sebenarnya, pulse oximeter ini bukan alat untuk mendeteksi happy hypoxia secara langsung, melainkan alat untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Yang dimana jika angka saturasinya di bawah angka normal, bisa jadi terkena happy hypoxia. Alat ini juga menggunakan prinsip penyinaran cahaya dengan panjang gelombang tertentu melalui jaringan. Pulse oximeter ini disusun oleh 4 komponen. Yang pertama dioda. Dioda merupakan komponen yang ada dalam probe oximeter. Dioda memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, dan darah kita akan menyerap cahaya tersebut. Yang kedua, fotodetektor. Komponen ini terletak berlawanan dari probe. Fungsinya untuk menyerap kembali cahaya yang berasal dari dioda. Yang ketiga, sinyal konverter. Sinyal konverter mengubah cahaya dari komponen fotodetektor menjadi arus listrik searah bila cahaya berasal dari jaringan, darah vena, dan bagian konstan dari darah arteri. Komponen aliran darah arteri yang mengikuti denyut nadi diubah menjadi arus bolak-balik. Yang keempat ada display unit. Sinyal arus bolak-balik akan ditampilkan melalui display unit ini berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kelemahan pulse oximeter. Yang pertama, angka pulse oximeter tidak selalu berkorelasi dengan tingkat penyakit. Yang kedua, pulse oximeter biasanya tidak diberikan kepada pasiennya karena perangkat itu terlalu mudah difiksasikan. Maksudnya difiksasikan dalam kelemahannya ini yaitu perasaan terikat atau terpusat pada alat pulse oximeter ini. Terapi oksigen. Terapi hipoksia harus cepat ditangani dengan serius. Salah satu penanganannya adalah dengan terapi oksigen ini. Terapi oksigen adalah tindakan medis untuk menyalurkan oksigen ke dalam tubuh lewat alat bantu. Tujuannya adalah meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh sehingga organ-organ bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, terapi oksigen ini juga ada dosisnya. Nah, data yang dimasukkan dapat diambil dari hasil pemeriksaan pasien. Nah, perhitungannya dosis ini untuk mengetahui alat yang tepat dan yang dapat digunakan untuk melakukan terapi oksigen. Metode penelitian kami bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, tujuan penelitian. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara literatur dan penulisan karya ilmiah dilakukan di rumah masing-masing. Yang ketiga, populasi dan sampel penelitian. Tulisan ini merupakan studi literatur yang berasal dari berbagai sumber seperti jurnal medis, textbook kedokteran, artikel, dan berita. Metode penelitian. Metode penelitian kami menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal, buku, dan artikel terkait gejala happy hypoxia. Teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis konten dari berbagai sumber jurnal medis, dan textbook kedokteran. Nah, yang berikutnya adalah tentang apa itu happy hypoxia. Nah, pertama itu disclaimer dulu nih. Happy hypoxia dikenal dengan nama lain di dunia medis, yaitu silent hypoxia. Jadi tidak apa-apa ya kalau misalnya kita tercampur dikit di sana-sini, karena itu sebenarnya penyakit yang sama, hanya beda penyebutan. Nah, jadi happy hypoxia itu apa? Happy hypoxia seperti hipoksia biasa adalah menurunnya kadar oksigen di dalam pembuluh darah, tapi tidak menunjukkan gejala seperti sesak napas. Nah, itulah yang ingin kami bahas pada pertemuan, pada presentasi kami kali ini. Terutama di bagian penyebabnya. Ya. Jadi penyebab happy hypoxia itu dibagi menjadi 2. Pertama ada dari peradangan paru-paru, dan yang kedua adalah serangan virus pada sistem saraf. Nah, ya. Jadi yang peradangan paru-paru ini, itu dibagi menjadi 3 macam. Jadi yang pertama itu rusaknya alveolus, dan otomatis karena rusaknya alveolus itu, tubuh itu menumbuhkan yang namanya lapisan fibriosis untuk menutup luka. Luka itu yang rusak itu, dia tertutup sehingga terjadi namanya intrapulmonal shunting. Intrapulmonal shunting itu apa? Itu adalah pirau paru-paru. Intinya itu adalah ketika itu tertutup oleh jaringan fibriosis, gas itu tidak bisa berdifusi sehingga dia dialihkan. Nah, itu artinya pirau itu dialihkan. Kedua ada konstriksi, penggumpalan darah di sekitar area alveolus. Sama, darah pasti menggumpal karena ada kerusakan. Seperti luka, lama-lama darah kan menggumpal gitu. Lalu sebelum dia menjadi membeku dan tertutup. Nah, akibatnya itu regulasi pernafasan menjadi kacau. Kemudian ada yang kerusakan pada endotel. Kerusakan pada endotel ini disebut dengan mikrotrombus intravaskular. Nah, mikrotrombus intravaskular ini berarti itu ada yang lapisan endotel itu, yaitu yang rusak dan terjadi peradangan. Itu yang disebut dengan mikrotrombus intravaskular. Kemudian akibat dari ketiga ini adalah membran basal itu tertutup oleh debris. Debris itu kayak sel-sel mati, kayak bangkai-bangkainya gitu dia nutupin.
Jadi dia menambah beban dari yang tadi sudah tutup fibrosis, dia nambah lagi. Dia jadi tidak bisa berdifusi lagi kadar oksigen dan karbon dioksidannya gitu. Nah, berikutnya ada dari Martin J. Tobin. Martin J. Tobin ini berhasil mengisolasi penyebab serangan virus pada sistem saraf, yaitu menyerang ke namanya daerah medula, di daerah batang otak atau brainstem ya. Medula oblongata ini dia berfungsi untuk mengatur sistem kerja otot, terutama di sistem pernapasan ya, karena kita sedang berbicara tentang happy hypoxia, otomatis kita berbicara dalam pernapasan. Lalu selain itu dia juga menyerang kepada otak tengah. Otak tengah ini otomatis dia adalah mengkoordinasikan seperti yang teman-teman dan Bapak Ibu guru bisa lihat, dia tuh yang disebutkan di sini kayak pain and emotional stimuli apa-apa gitu. Nah, itu yang dikontrol oleh otak tengah. Dan kalau itu diserang otomatis sistemnya kacau. Berikutnya menurut Sonu Gandhi. Sonu Gandhi pun berhasil mengerucutkan lagi bagian medula yang rusak, yaitu daerah yang namanya Pre-Botzinger Complex. Jadi dia itu bukan hanya mengontrol otot, tapi daerah ini memang secara khusus yang mengontrol area penapasan. Jadi kayak kita misalnya kayak inspirasi, ekspirasi, itu yang kontrol adalah Pre-Botzinger Complex. Kadar pH. Kadar asam basa dalam darah dapat diukur dengan skala 1 sampai 14. Darah orang normal biasanya berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Darah seseorang akan dinilai terlalu asam apabila kurang dari 7,35. Dan darah akan dinilai terlalu basa apabila pH lebih besar dari 7,45. Nah, kenapa kami membahas tentang kadar pH darah? Karena kita kembali lagi ke yang namanya kemoreseptor atau saraf yang mendeteksi tentang senyawa kimiawi di dalam tubuh. Yang kemoreseptor yang khusus secara mendeteksi tentang kadar pH di darah itu disebut dengan sel karotis, seperti yang tadi dibahas di bagian dasar teori. Sel karotis ini dia yang mengirimkan sinyal kepada sistem kerja otak dan saraf yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi secara khusus kita membahas tentang pH asam ya, atau kita sebut secara medis itu asidosis. pH kurang dari 735 ini dia tidak dideteksi oleh tubuh karena sistem sarafnya rusak. Itulah yang membedakan happy hypoxia dengan hipoksia biasa. Mendeteksi dan menangani gejala happy hypoxia bisa menggunakan sensor pada pulse oximetry. Sensor ini dibangun dengan menggunakan LED berwarna merah dan juga inframerah. Pulse oximetry menggunakan dua panjang gelombang cahaya yang berbeda, sekitar 650 nanometer untuk LED merah dan 910 nanometer untuk inframerah. Pulse oximetry juga didasarkan pada prinsip oxygenated hemoglobin atau HbO2 yang menyerap cahaya berbeda dengan deoxygenated hemoglobin atau Hb, seperti grafik di samping. Hemoglobin yang mengandung oksigen akan menyerap panjang gelombang cahaya 910-950 nanometer, sedangkan hemoglobin doang akan menyerap panjang gelombang cahaya yang 650 nanometer. Alat pulse oximetry menggunakan LED dan LED inframerah tadi, bersama-sama dengan fotodetektor untuk mengukur penyerapan cahaya melalui jari tangan atau daun telinga. Pengurangan cahaya dapat kita lihat dari grafik di samping. Terdapat 3 bagian besar, yaitu pengurangan cahaya akibat arteri, yang A, lalu pengurangan cahaya akibat darah vena yang V, dan juga pengurangan darah akibat jaringan yang bagian T. Pengurangan cahaya akibat aliran darah vena dan jaringan menghasilkan sinyal yang relatif tetap atau DC, sedangkan pengurangan cahaya oleh aliran denyut dari arteri menghasilkan sinyal yang tidak tetap atau AC. Fungsi pulsimeter sebagai monitor darah oksigen yang menampilkan persentase darah yang mengandung oksigen. Lebih khusus lagi, ini mengukur persentase hemoglobin dan protein dalam darah yang membawa oksigen. Kisaran normal yang dapat diterima oleh pasien tanpa patologi paru-paru adalah 95 hingga 99%. Jika kadarnya di bawah 90%, itu dianggap rendah dan disebut hiposekmia. Kadar oksigen darah arteri di bawah 80% dapat mengganggu fungsi organ seperti otak dan jantung, dan harus segera diatasi. Kadar oksigen yang rendah yang berlanjut dapat menyebabkan pernafasan atau serangan jantung. Alat untuk mengecek kadar oksigen dalam darah itu ada oximeter, tapi oximeter itu belum tentu menggambarkan keadaan oksigennya sesungguhnya, karena cuma dilihat rata-ratanya doang atau sekilas doang. Nah, ada juga metode pengambilan darah yang langsung dicek ke lab. Itu lebih menggambarkan keadaannya sesungguhnya, karena kita bakalan tahu minimal oksigen dalam darahnya berapa dan maksimal oksigen dalam darahnya berapa. Jadi nggak cuma rata-ratanya doang, dan lebih akurat. Lalu, kadar oksigen dalam darah. Nah, normalnya kadar oksigen dalam darah itu 95-100%. Nah, kisaran normal itu lebih besar dari 80 dan lebih besar dari 95. Nah, sedangkan kalau kena hiposemia, itu kadar oksigennya
turun jadi di bawah 80 dan di bawah 95. Nah, kalau hipoksemia ringan itu sekitar 60 sampai 79 atau 90 sampai 94. Nah, sedangkan hipoksemia sedang itu 40 sampai 59 atau 75 sampai 89. Nah, sedangkan hipoksemia berat itu di bawah 40 dan di bawah 75. Nah, kali ini kita akan mengetahui rumus yang digunakan untuk menghitung dosis oksigen yang dibutuhkan tiap orangnya. Nah, rumusnya itu adalah PaO2, yaitu tekanan parsial alveolar oksigen sama dengan PATM, yaitu tekanan atmosfer dikurangi tekanan uap air jenuh, lalu dikali fraksi oksigen dikurang tekanan parsial arteri karbon dioksida per RQ. Nah, RQ ini merupakan jumlah karbon dioksida yang keluar dari tubuh, dan jumlahnya itu 1,25. Lalu, tekanan atmosfer dikurangi dengan tekanan uap air jenuh, yaitu 760 dikurang 47 sama dengan 730, lalu dikali dengan fraksi oksigen, dikurangi dengan tekanan parsial karbon dioksida arteri, lalu dikali dengan 1,25, yaitu nilai dari RQ. Nah, dalam contoh kasus ini, kita akan membahas pasien yang menderita happy hipoksia sedang. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, kita dapat memasukkan data ke dalam persamaan yang akan digunakan. Nah, jadi 713 dikali 0,21, 0,21 merupakan fraksi oksigen tetap seseorang. 713 dikali 21 lalu dikurang 40, 40 merupakan hasil pengukuran analisis gas darah lalu dikali dengan RQ 1,25 dihasilkan 99,73. Lalu dimasukkan ke rumus tekanan parsial alveolar oksigen yang akan kita cari. Nah, tekanan parsial alveolar oksigen yang akan kita cari ini merupakan tekanan parsial alveolar yang dibutuhkan oleh tiap orangnya. Nah, caranya itu dengan memasukkan tekanan parsial alveolar yang pertama, yaitu yang 99,73, dikali dengan tekanan parsial oksigen yang menjadi target. Tekanan parsial yang menjadi target ini adalah 90, karena 90 merupakan batasan minimal seseorang dikatakan dalam kondisi normal, lalu dibagi dengan 50 berdasarkan analisis gas darah, didapatkan nilai 179,51. Lalu kita masukkan kembali kepada persamaan yang pertama, tapi pada saat ini kita akan mencari fraksi oksigen yang akan dibutuhkan. Nah, dari rumus yang kedua ini, kita masukkan 179,51 ditambah 50 per 713, kita dapat 0,32. Dapat dilihat dari sini, bila fraksi oksigen yang didapatkan itu 0,32 sampai 0,44, dapat disimpulkan oksigen yang harus dialirkan dalam terapi oksigen yaitu 5 sampai 6 liter per menit. Dalam hasil penghitungan ini juga kita bisa melihat bahwa alat yang digunakan adalah simple mask. Nah, kita juga bisa melihat contoh dari penderita happy hipoksia berat. Dari hasil penghitungannya, dia membutuhkan 7 liter per menit oksigen dalam terapi oksigen dan memakai alat rebreathing mask. Kenapa alatnya berbeda-beda? Karena tiap alat itu memiliki kapasitas yang berbeda. Namun, perlu diingat, hasil penghitungan ini juga dapat berbeda tiap orangnya berdasarkan pemeriksaan orang itu sendiri. Kesimpulannya adalah happy hipoksia pada pasien COVID-19. Gejala happy hipoksia yang terjadi pada penderita COVID-19 tidak bergejala disebabkan infeksi virus corona yang menyerang peradangan paru-paru dan sistem saraf. Hal ini membuat tubuh gagal mendeteksi gejala kadar oksigen yang darah menurun. Pengaruh happy hipoksia pada pH darah. Kadar CO2 dalam darah meningkat sehingga darah menjadi asam. Hal ini seharusnya mengacu kinerja organ tubuh, tetapi hal ini tidak terjadi karena syaraf chemoreseptor darah rusak oleh virus corona. Pulse oximeter, alat yang biasa mendeteksi happy hipoksia. Dengan melihat angka saturasi oksigen yang ditampilkan pulse oximeter menggunakan prinsip penyiaran cahaya. Terapi oksigen dapat mengatasi happy hipoksia. Dibutuhkan perhitungan dosis yang tepat berdasarkan perhitungan fraksi oksigen. Sekian presentasi dari karya tulis ilmiah kami. Terima kasih telah melihat dan semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.